Oke, halo teman-teman semua. Tea parties Pada are a video ini, must for the pada well-mannered. video kali ini If you'd kita like to learn akan the proper membahas etiquette, I'd be happy to teach you. mengenai Genshin Impact. Oke, ini video pertama dalam series Genshin Impact, yang dimana ya membahas tentang basic-basic ya dari Genshin Impact gitu. Oke, tanpa berlangsung lama kita akan membahas ciri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan DPS. Nah, saya pernah punya teman bertanya kepada saya gitu kan, cara nentuin DPS itu gimana sih, kan nggak ada apa sih, nggak ada cirinya gitu. Si ini DPS kah, si ini DPS bukan, si ini dan yang lain gitu. Sebenarnya cara nentuinnya gampang sih. Kita lihat kan, misalkan ini. Nah, kita lihat di sini ada talent atau talenta gitu ya. Nah, kita lihat scalingnya. Cara nentuin kan setiap karakter tuh ada 3 talent ya. Ada normal attack, ada skill, ada ulti atau burst. Nah, setiap karakter tuh urutannya pasti gini. Normal attack, skill, sama burst gitu. Nah, cara nentuinnya tuh gimana gitu. Sebenarnya gampang aja. Kalau scaling tuh persenannya gitu. Jadi semakin gede persenannya tuh semakin besar gitu damage-nya gitu. Nah, misalkan di level 1 dia levelnya itu level 1 persenannya tuh kecil gitu kan. Nah, ini bukan DPS. Karena kalau DPS tuh biasanya mau level 1 scalingnya bisa lebih besar daripada ini gitu. Nah, contohnya. Nah, ini contohnya nih Kamisato Hayaka. Ya walaupun dia level 9 gitu ya. Kalau dia ini level 9 sih, tapi kalau udah level tinggi gitu ya, scalingnya tuh ya gede gitu. 80, mungkin 100 nih. Hit ketiga 100. Nah, cara ngelihatnya tuh gitu. Besar tidak gitu. Nah, misalkan nih, ini sebenarnya DPS juga sih, Raiden Shogun tuh, cuman ya ada aturan lain gitu. Nah, kita lihat nih. Cara mengetahui dia bukan DPS tuh, lihat di normal attack-nya. Dia walaupun dia level 8, tadi kan bandingin sama Ayaka, dia 80 sekian kan. Ini udah level 8, bahkan belum sampai 70% gitu. Nah, gini, lihat persenannya dia lebih kecil, berarti dia kemungkinan bukan DPS. Itu cara mengetahuinya gitu. Terus juga ada aturan lain di mana si karakter teh bukan dari normal attack gitu. Nah, normal attack tuh kan kayak gini nih contohnya. Nah, ini normal attack nih. Nah, ada yang DPS dia fokusnya tuh ke skill. Misalkan ini namanya Navia, dia fokus, dia DPS tapi bukan dari normal attack. Ya bisa sih, tapi dia lebih seringnya dipakainya pakai skillnya gitu. Skill tuh ini. Kalau di keyboard sih pencet T. Nah, gitu aja. Nah, nanti pindah ke karakter lain gitu. Kok tahu? Nah, kita lihat lagi ke scaling atau persenan gitu, persenan damage-nya. Scaling attack-nya gitu. Persenan attack-nya. Wah. Tadi dari 60, 80, sekarang ini 600%. Gede banget kan? Nah, itu fokusnya gitu. Tapi dia normal attack-nya juga besar. Kenapa besar?
selain karena dia tuh melihat senjatanya ya, biasanya senjata nih menentukan scaling attack-nya gitu. Ya gampangnya sih dibandingkan sama pedang gitu. Ada kalau di Genshin Impact tuh ada pedang besar, ada pedang kecil. Nah, ini pedang besar namanya Claymore. Bisa dilihat di sini. Claymore. Nah, kalau pedang ya sword namanya gitu. Terus juga menentukan besar kecilnya damage gitu. Tapi ya dia ada harga yang dia harus dibayar gitu. Kalau Claymore tuh lambat gitu gerakan kayak ini. Nah, kelihatan kan lambat. Nah, tapi kalau ini pedang. Nah, cepat kan? Nah, gitu. Kita kembali lagi ke cara menentukan apa sih dia pakai normal attack, skill atau burst. Ya gitu. Nah, kalau Navia sendiri dia nggak fokusnya ke normal attack, tapi ke skill. Karena lihat nih, persenannya lebih gede. Gede banget malah. Gitu. Oke, kayak gitu. Nah, ada juga tipe DPS yang dimana dia memakai burst atau ultimate. Nah, kayak gini. Nah, kalau Navia kan bukan. Contoh yang make burst itu, misalkan Yelan. Nah, kita lihat Yelan lagi burstnya. Nah, ini agak beda sih persenannya. Coba ke yang lain gitu ya. Nah, ini misalkan Raiden Shogun. Ultinya lihat ya. Biasanya tuh scaling damage-nya tuh berdasarkan persenan kan. Nah, kita lihatnya di skill atribut, terus lihat baris paling atas. Ini biasanya ini nama damage-nya gitu. Nah, dia tuh scalingnya DPS-nya itu ada di bagian ultinya gitu. Dia bukan normal attack, bukan skill. Ya skill juga gede sih. Tapi dia fokusnya di ultimate-nya gitu. Nah, ini lihat 700%. Sama kayak tadi Navia. Cuma kan dia di skill. Nah, kalau ini di ultimate atau di burst-nya gitu. Ya ke bawahnya ya kompleks sih, tapi nggak akan kita bahas. Gitu sih cara mudah untuk menentukan dia DPS atau bukan. Nah, tadi kan kita cuma bahas DPS-nya gitu. Ada juga support, tapi DPS gitu. Nah, ini salah satunya ini sih, Raiden Shogun nih. Dia DPS tapi support juga gitu. Gitu. Nah, tapi ini agak rumit sih kalau ngomong Raiden Shogun ya. Kalau yang gampang sih tadi DPS nih Yelan gitu. Tapi dia sebenarnya support. Kenapa support? Karena ultimate-nya dia bisa waktu dia nggak ada di field gitu. Field tuh gini. Sebentar. Nah, ini pas dia ulti, nah dia bisa ya attack gitu ya pakai ultinya. Tapi dia bisa juga di trigger pakai karakter lain. Oh, kayak ini. Nah, dia DPS support gitu. Jadi DPS supportnya maksudnya dia nggak harus on field atau di medan pertarungan. Jadi ganti karakter untuk melakukan burst-nya gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja videonya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga jelas. Kalau masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.